wabarakatuh. Alhamdulillah syahrul Ramadan allazi unzila al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha'u wa may ya'tal hikmata faqad uti khairan katsiran wa ma yazakkar ila ulil albab. Shadaqallahul azim. Dialah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai ulil albab, akal yang sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tiada pilihan kata yang paling tepat lain daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kokohkan iman kita, Allah baikkan Islam kita, Allah bukakan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini kita pahami Bapak Ibu semuanya, tambah kunjung, tambah hebat. Untuk itu Allah berikanlah kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pundi amal kita makan lebih banyak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam disampaikan pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu, pagi ini kita lihat surat Ali Imran, surat yang kedua, yaitu ayat 269, di mana Allah katakan orang yang mendapat hikmah itu adalah yang mendapat segala-galanya, yang paling kasiran adalah yang paling banyak. Dia dapat, orang yang dapat hikmah itu yaitu mendapat sesuatu yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya Bapak Ibu? Allah katakan ulil albab, orang yang ahli zikir dan ahli zikir. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam kaidah hikmah itu secara agama maksudnya Bapak Ibu, di antaranya orang yang mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya mendekatkan kebaikan sebanyak-banyaknya, sedangkan menjauhi keburukan sejauh-jauhnya. Itu orang mendapat hikmah dalam kaidah agama Bapak Ibu. Jadi yang hikmah, orang dapat hikmah itu yang mendekatkan dirinya kepada Allah buat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan dirinya dari keburukan sejauh-jauhnya. Itulah orang yang dapat hikmah itu. Bapak Ibu, kita lihat seperti apa hikmah itu Bapak Ibu ya. Seperti apa hikmah itu? Pertama Bapak Ibu, hikmah ya, beda hikmah dengan ilmu ya. Kalau ilmu dicari Bapak Ibu, tapi hikmah diberi. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Kalau ilmu dicari, hikmah itu diberi Bapak Ibu ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapatkan ilmu itu Bapak Ibu, dia sekolah, dia belajar baik-baik baru dapat ilmu dia. Tapi orang yang dapat hikmah itu Allah yang memberikannya. Artinya Bapak Ibu, hikmah itu di atas daripada ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang bicara, benar bicaranya, tapi tidak tepat sasarannya. Ada benar bicaranya, tidak tepat audiennya Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak dapat hikmah. Misalnya dia bicara kepada anak nikah, tapi dia bicara tentang pernikahan. Benar dia kata pernikahan, tapi audiennya tidak tepat Bapak Ibu. Kemudian situasinya, misalnya orang bicara tentang kematian, ya ada suatu kematian, tapi dia bicara tentang yang lain, dan dibicarakannya benar, tapi waktunya tidak tepat Bapak. Orang yang dapat hikmah ini terukur kerjanya, terukur berbicaranya Bapak. Itu orang yang dapat hikmah itu. Jadi orang yang dapat hikmah itu Bapak, seperti kami katakan tadi, ilmu dicari, hikmah diberi. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, Allah berikanlah hikmah. So hikmah itu Bapak Ibu, mata hati itu yang melihat. Ada orang yang dapat hikmah itu Bapak Ibu, itu 50% keberhasilan dari darinya Bapak Ibu. So dia tahu
orang yang dapat hikmah itu Bapak Ibu, kalau ini kerja ini tidak usah kerjakan, jangan kerjakan lagi. Kalau orang berilmu dia akan berusaha Bapak Ibu untuk mengerjakannya. Tapi orang dapat hikmah itu Bapak Ibu bisa dipastikannya kalau ini tidak betul, jangan kerjakan ini. Kalau ini kerjakan, jangan tidak kerjakan. Orang berilmu Bapak Ibu bisa jadi dia paksakan kerjakan. Tapi orang punya hikmah dia katakan ini jangan kerjakan, ini boleh dikerjakan dan harus dikerjakan. Itu orang dapat hikmah. Sebab yang berbicara itu mata hatinya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Orang dapat hikmah itu orang-orang yang dekat kepada Allah, sedekat-dekatnya beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, kita kenal misalnya kalau hikmah itu didatangkan Bapak Ibu, ya didatangkan. Kalau hikmah itu didatangkan, artinya tidak semua orang dapat hikmah itu. Nah, maukah kita dapat hikmah saja? Kalau begitu hebatnya hikmah itu, bisakah kita dapat saja? Tidak Bapak Ibu. Hikmah itu didatangkan dan tidak semua orang dapat hikmah itu, kecuali orang-orang itu yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ibadah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ya, untuk itu kita berusaha Ramadan ini kita jadikan lagi kita orang berhikmah itu di antaranya dengan beribadah sebanyak-banyaknya, yang mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya Bapak Ibu. Dan satu persatu nanti mulai Allah bukakan rahasia-rahasia kehidupan itu kepada kita Bapak Ibu, kepada kita. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, ya hikmah itu didatangkan dan tidak semua orang mendapat hikmah itu. Kemudian di sini Allah katakan Bapak Ibu, ya, itu orang mendapat hikmah itu yaitu orang yang khairan kasiran, mendapatkan ya memang kebaikan yang amat banyak. Artinya Bapak Ibu, orang yang dapat hikmah itu dia banyak kebaikan sehingga ya, orang dapat hikmah itu ya khairan kasiran, yaitu kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan banyak itu apa? Contohnya ilmu misalnya. Tak kala orang bertanya kepada dia tentang suatu hal, mampu dia menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Khairan kasiran itu apa contohnya Bapak Ibu? Secara finansial mungkin keuangannya, dia lapang dalam keuangan, bisa membantu atau bagaimana caranya. Itu orang yang dapat hikmah yang banyak itu Bapak Ibu, ya. Kemudian di antara hikmah itu terukur, seperti kami katakan, terukur pikirannya Bapak Ibu, tidak melenceng pikirannya itu. Itu orang yang mendapat hikmah itu Bapak Ibu, ya, orang dapat hikmah itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, seperti Allah katakan ini, yang dapat hikmah itu adalah ulil albab. Siapa ulil albab itu Bapak Ibu? Orang yang cerdas dan orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang zikir dia dan ahli fikir dia Bapak Ibu, ya. Ahli zikir dia dan ahli fikir dia. Artinya orang yang zikir itu Bapak Ibu, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir itu artinya kan mengingat Bapak Ibu. Kemudian arti zikir itu menyebut Bapak Ibu, ya, mengingat dan menyebut. Artinya tak kala dia ingat Allah, nampak sesuatu yang hebat bagi dia, subhanallah, subhanallah. Tak kala misalnya ada kecelakaan, langsung saja dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau terlontar itu orang yang ahli zikir Bapak. Ucapannya itu ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mulia albab itu Bapak Ibu, orang yang berpikir, tidak bisa ada orang berpikir Bapak Ibu. Jadi orang mulia albab itu ya cerdas pikirannya, baik hatinya Bapak Ibu, baik hatinya. Jadi itu kita berusaha di sini Allah katakan Bapak Ibu, ya, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata waqad utiya khairan kasiran, ya. Orang apa itu dapat kebaikan yang banyak kata Allah, wa ma yazakkaru ila ulil albab. Kemudian dia zikir kepada Allah dan dia ulil albab, ahli fikir. Ahli fikir ini bagaimana Bapak? Susah betulkah jadi ahli fikir ini? Tidak pula Bapak. Mau kita belajar membaca, kita dengarkan wawasan-wawasan orang yang lebih hebat daripada kita dengar pembicaranya dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan ilmu daripada itu. Cara mendapat ilmu itu Bapak Ibu, ada orang bicara kan, ada atau tidak, ada yang belajar betul, ada dia belajar sendiri Bapak Ibu. Belajar sendiri ini bisa jadi dia membaca tanpa guru, bisa jadi dia mendengar apa yang dibicarakan orang lain, dan dia bisa mendengar pengalaman-pengalaman orang yang gagal dan orang-orang yang berhasil. Nah, dia sudah bisa Bapak Ibu, maka dia menjadi orang yang berilmu itu Bapak Ibu, yang menjadi orang yang cerdas itu.
Jadi orang yang dapat hikmah itu Bapak Ibu Allah katakan ulil albab, yaitu orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ahli fikir Bapak Ibu, ahli fikir. Nah, pada kesempatan ini juga ya kita coba Bapak Ibu ya merangkai seperti apa kata-kata hikmah itu ya. Hikmah banyak sekali kata-kata hikmah, tapi mungkin ada beberapa yang kami catat seperti Bapak Ibu ya. Kekayaan kekayaanmu bukanlah banyaknya harta, namun kekayaan sebenarnya hati yang telah merasa cukup. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi yang apa itu kekayaan? Kekayaan bukanlah ya banyaknya harta, namun kekayaan sebenarnya hati yang selalu merasa cukup. Jadi Bapak Ibu, aduh lah Bapak Ibu, banyak orang tua tapi hati ku merasa tidak cukup, belumlah senang hati kita, belum pernah bahagia kita Bapak Ibu. Jadi apa itu ya, kekayaan itu bukanlah banyaknya harta yang kita miliki, namun ya kekayaan itu sebenarnya hati yang merasa cukup. Hati yang merasa cukup ini siapa Bapak Ibu? Orang yang mendapat hikmah itu. Dia tidak akan mengejar-ngejar yang tidak tentu, yang berusaha dengan tertentu itu yang kami katakan tadi terukur kerjanya itu Bapak Ibu ya. Itu diantaranya orang yang dapat hikmah itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika di dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar. Nah, berarti ya keberhasilan yang menanti juga semakin besar. Jadi Bapak Ibu ya, orang yang dapat hikmah itu dia pahami Bapak Ibu ya. Ya, ketika dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar, berarti keberhasilan yang menanti adalah keberhasilan yang besar juga. Jadi tak kalah besar pengorbanan kita Bapak Ibu, hasilnya akan berapa besar. Intinya usahakan. Ya seperti Bapak Ibu, jauh kita dari masjid ini ya, kita datang ke sini Bapak Ibu. Kan tantangan semuanya itu. Ya, tantangan itu kita lewati, ya besar tantangan kita, tapi Allah berikan pahala-pahala yang besar. Itu tentunya dalam agama. Tetapi dalam kita berusaha Bapak Ibu, makin tinggi tantangan yang kita akan lewati Bapak Ibu, yakinkan yang keberhasilan itu akan besar. Ya besar tantangan itu, keberhasilan besar akan menunggu kita, Kemudian ya Bapak Ibu ya, kita lihat ya hikmah itu banyak orang yang tidak bertindak, tapi banyak orang yang tidak bertindak takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang telah terjadi. Kita ulangi Bapak Ibu ya, banyak orang yang tidak bertindak takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah terjadi. Jadi artinya Bapak Ibu dalam hidup ini jangan takwi panawa. Takwi panawa sebenarnya bisa berbuat kita. Memang kita harus hati-hati. Tetapi seperti orang-orang yang berhikmah itu, kata-kata hikmah ini contohnya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang tidak bertindak takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah terjadi. Ala gagal loh. Aduh misalnya nak bawa gue, tidak bawa gue ala gagal loh. Dia takwi itu. Untuk itu Bapak Ibu, memang kita usahakan diri kita itu jangan seperti itu ya. Kalau sekolah anak awak jangan takut biaya tolong Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kita berusaha, tapi tak kala kita nak masukkan anak kita sekolah lagi kena terhadang ada masalah biaya ini segala macam, itulah hasilnya memang kegagalan yang sudah terjadi Bapak Ibu. Kita putuskan yang sesuatu yang tidak baik, berarti kita telah gagal Bapak Ibu. Untuk itu kita pelajari hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kami ulangi yang ketiga ini Bapak Ibu ya, orang-orang yang kata-kata hikmah itu, banyak orang yang tidak bertindak ya takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang sudah terjadi. Untuk itu Bapak Ibu, kita pahami ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ada niat-niat kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah, kerjakanlah. Tapi kalau kita bisanya meragu-ragu Bapak Ibu, itu kegagalan yang sudah terjadi. Kemudian Bapak Ibu, ya diantaranya yang kata hikmah itu, sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Ibu dengar,
sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Akan terasa selamanya. Bapak Ibu, kami ulangi, sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Untuk itu Bapak Ibu, keluar kita dari ini ya, keluar kita dari ini. Jadi artinya apa? Yang mempahala dan perjuangan itu Bapak Ibu, kalau namanya perjuangan tidak ada yang tidak sakit, tidak ada yang tidak payah, tidak ada yang tidak sulit. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak lakukan perjuangan itu Bapak Ibu, kita akan merasa gagal atau sakit selama-lamanya. Untuk itu kami dan kita semuanya Bapak Ibu, kita pahamilah kata-kata hikmah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan merubah sikap kita, merubah perilaku kita, ya, sehingga kita tercambuk untuk keluar dari sebuah namanya kegagalan, tercambuk untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, tercambuk kita untuk menjadikan akhirat itu tujuan kita. Dan kalau akhirat tujuan kita, dunia ini akan kita dapatkan Bapak Ibu. Tapi kalau orang mencari dunia, hanya dunia yang dapat, akhiratnya hilang. Tapi tak kalau manusia mencari akhirat, akhirat dapat, dunia dapat, kedua-duanya dapat. Itu yang terakhir kami ulangi sekali lagi Bapak Ibu, yang keempat ini, sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Namun jika menyerah, ya, rasa sakit itu akan terasa selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, usahakanlah ini, kita hindarilah ini, berjuanglah kita, ya. Kalau dalam perjuangan itu patah Bapak Ibu, orang menyesal itu Bapak Ibu, seperti misalnya yang tentara-tentara itu Bapak Ibu, tak kala dilepaskannya peluru itu Bapak Ibu, ya, pas dia gagal Bapak Ibu, ya, tentara itu misalnya dilepaskan segala pelurunya, masih ada peluru itu sisa 4 lagi, dia akan menyesal Bapak Ibu. Tapi tak kala pelurunya habis semuanya, dia gagal, dia tidak akan menyesal Bapak Ibu. Tapi kapan dia menyesal? Kalau pelurunya itu masih tersisa. Untuk itu kita berjuang itu harus habis-habisan, sampai kita menemukan yang namanya keberhasilan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.